Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku mahasiswa. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini tentang kebutuhan air tanaman dan penjadwalan air irigasi ya. Baik, kenapa kita perlu pengairan? Tentu karena tidak ada air ya. Pada saat misalnya musim kemarau itu hujan tentu jarang terjadi. Bahkan mungkin sudah beberapa hari, bahkan ada lebih kurang 20 hari, 30 hari pun ada sampai tidak ada hujan begitu. Sementara tanaman kan perlu air begitu. Nah, tanaman memerlukan air setiap saat, sementara suplai air jarang, ya, bahkan tidak ada, maka lama-kelamaan kadar air itu akan berubah dari basah, lembab, kemudian menjadi kering. Nah, pada saat kering, di mana kadar air atau kadar lengas tanah itu mencapai atau lebih rendah daripada titik layu, maka tanaman akan mengalami kematian. Ya. Nah, kemudian kita harus memberikan air pada saat itu, tetapi air itu harus diberikan sebelum kondisi tanaman itu layu, gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari pada saat kadar air kapan kita harus melakukan penyiraman, gitu ya. Nah, kondisi ini tambahan ya kadar air baik dari air hujan maupun irigasi, sementara evapotranspirasi tetap berlangsung ya. Ini suatu kondisi di lapangan. Evapotranspirasi itu kebutuhan ya. Anda pun makan dan minum itu setiap hari gitu, tidak bisa berhenti ya. Nah, begitu. Selanjutnya retensi air ya. Retensi air ini adalah ada gaya atau kekuatan di dalam hal tanah itu memegang air ya. Contoh ini adalah tanah jenuh air berarti itu seluruh ruang porinya itu terisi oleh air. Jadi di dalam tanah itu kan ada komposisi partikel padat, ada komposisi 5% itu bahan organik, kemudian ada pori-pori ya. Nah, pori-pori ini itu bisa diisi oleh air, bisa diisi oleh udara begitu ya. Pada saat hujan atau irigasi, maka seluruh ruang pori itu terisi oleh air, maka dikatakan saturated condition atau dikenal dengan jenuh air. Kemudian apa itu air tersedia? Air tersedia itu artinya air yang tersedia untuk bagi tanaman untuk evapotranspirasi ya. Ini ada pada kondisi di mana kadar air kapasitas lapang dikurangi dengan nilai titik layu permanen ya. Nah, selain air tersedia, ada juga dikenal dengan air segera tersedia. Ini artinya apa? Akar dengan mudah menyerap air pada kondisi ini. Ya. Biasanya, air segera tersedia ini memiliki nilai itu kurang lebih 70% daripada air tersedia. Nah, air diberikan itu kalau seandainya air segera tersedia itu sudah habis. Dan ini menurut suatu faktor keamanan. Jangan sampai 100% air tersedia habis baru diairi. Jadi 70% saja persediaan itu habis, maka kita harus sudah melakukan pengairan. Seperti Anda sendiri, kalau misalnya tabungannya sudah 70% habis, itu sudah harus diisi lagi begitu untuk saving ya. Kemudian kita akan memberikan suatu contoh perhitungan. Contoh, ruang pori total 50%. Ini fisika tanahnya dibuka kembali ya. Jangan sampai saya lama banyak menerangkan. Ruang pori total ini adalah pori-pori yang terada, baik pori makro maupun pori mikro ya. Jadi contoh tanah memiliki ruang pori total 50%. Apa ini artinya? Artinya adalah tanah itu punya kemampuan menyimpan air sebanyak 50% gitu ya. Kemudian ini contoh kedalaman akarnya 20 cm ya misalnya. Kemudian ini adalah given juga, kapasitas lapangnya adalah 30%. Misalnya didapat dari analisis laboratorium. Kemudian air titik layu permanen adalah 15%. Ya. Kemudian nilai evapotranspirasi 5 mm. Kemudian koefisien tanaman adalah 0,8. Pertanyaan, berapa kemampuan tanah menyimpan air? Ya. Dan bila hujan turun, berapa hari dia bertahan, tidak perlu ada melakukan penyiraman. Nah, ini contoh perhitungannya, mari kita lihat ya.
Perhitungannya misalnya ini kemampuan tanah menyimpan air, ya, nilai ruang pori total itu sama dengan kadar air jenuh, karena seluruh pori itu terisi oleh air. Maka perhitungannya adalah 50% itu adalah 50/100 dikali kedalaman akar, kita convert dari cm ke mm, ya, maka 50/100 kali 200 itu sama dengan 100 mm per kolom air. Kalau kita ingin nyatakan dalam meter kubik volume, tinggal dikalikan luas bidang permukaannya. Kalau luas tanahnya 1 hektar, maka tinggal dikali 10.000 meter persegi, ya, sehingga didapat volume meter kubik. Kemudian air tersedia adalah air kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen. Kapasitas lapang adalah 35% hasil analisis lab misalnya ini. Kemudian nilai titik layu adalah 15%, maka air tersedianya adalah 35 dikurangi 15 sama dengan 20%. Kemudian air segera tersedia itu kita ambil dari literatur misalnya 70% dari air tersedia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kebutuhan air tanaman, maka kebutuhan air tanaman adalah ETC, itu adalah koefisien tanaman dikali evapotranspirasi potensial, ya. ETC ini adalah bisa kita, ini ET crop, ya. ET crop ini adalah real daripada kebutuhan air tanaman atau dikenal dengan crop evapotranspiration. Kc adalah koefisien tanaman, ini bisa dicari di literatur, ya. Etanol ini adalah evapotranspirasi potensial. Ini yang akan Anda hitung dengan menggunakan parameter cuaca, ya. Softwarenya yang sudah ada download adalah etanol kalkulator, yang nanti bisa dihitung dapat. Maka tinggal dikalikan dengan koefisien tanaman, akan didapat crop evapotranspiration atau kebutuhan air tanaman. Di dalam soal ini nilai Kc-nya kita anggap 0,8, etanolnya adalah 5, maka didapat 4 mm per hari. Itu adalah kebutuhan air tanamannya. Nah, kalau kita lihat dalam suatu struktur bagan, ya, ini contohnya, ya, skematis retensi air supaya Anda lebih gampang, ya. Ini adalah tanah jenuh, seluruh pori terisi air, sengaja dibuat biru tua, ya, kemudian berkurang airnya dengan air gravitasi itu netes, ya. Setelah tidak ada tetesan lagi, maka dikenal dengan namanya kapasitas lapang. Nah, ini sebanyak 70 mm. Dari mana dapat 70 mm ini? Ini lihat 35% dikali kedalaman akar, ya, sama dengan 70 mm. Kemudian tidak ada hujan misalnya, terus, ya, ini sampai kuning, ya, warna kuning ini titik layu permanen. Nilainya berapa? 30 mm. Didapat dari mana? Angkanya di sini 15% dikali kedalaman akar 200 mm sama dengan 30 mm. Ini ada. Jadi kita punya angka di sini. Nilai titik layu ini adalah 30, nilai kapasitas lapang adalah 70. Air tersedia itu sebetulnya 70 dikurangi 30, ada 40 mm air tersedia. Nah, sekarang pertanyaannya air segera tersedia. Air segera tersedia dikatakan adalah 70% dari air tersedia. Ini ada kolom rentang, ya. Dari 70 ke 30 itu ada 40. Ya. Kita angka 70% ini di mana, ya? Di mana posisinya? Jadi bergerak dari sini berarti kalau di sini sebelah sini tengah-tengah berarti 50% kan? Nah, 50% lagi tambah 20% lagi di sini. Berarti begini. Nah, di sini harusnya berapa angkanya? Kalau di sini 100% berarti di sini. Di 100% adalah 30%. Jadi 100% habis itu di angka 30%, ya. Maka 70%-nya itu adalah di angka 42. Ini bisa dengan hitungan perbandingan aja, ya. 70% itu berapa? 70% dibagi X misalnya kan? Gitu. Sama 100% dibagi over 30. Oke, nanti di sini akan ketemu angka 42. Ini adalah angka di mana air harus sudah diberikan. Ini adalah namanya irigasi. Jadi 70 ke angka 42 inilah, ya. Jadi air segera tersedia itu adalah antara 70 sampai 42. Ya, begitu. Selanjutnya, ini simple water balance di perakaran. Jadi Anda harus bisa menghitung kebutuhan air tanaman. Tadi Anda sudah mencoba menghitung antara koefisien tanaman dengan evapotranspirasi potensial, ya. Sehingga didapat ini etanol. Ini lambang etanol ini universal, ya, dunia tuh di mana-mana itu etanol itu namanya evapotranspirasi potensial. Makanya ada namanya software etanol kalkulator. Kalau Anda klik di Google, etanol kalkulator akan muncul, ya. Kemudian koefisien tanaman
Itu dapat dari literatur, dipengaruhi oleh fase-fase pertumbuhan tanaman dan juga umur tanaman. Anda klik coba di Google koefisien tanaman padi, akan muncul nilainya ya. Kemudian kebutuhan air tanaman atau ETC atau dikenal dengan crop evapotranspiration, itu tinggal dikalikan antara koefisien tanaman dengan evapotranspirasi potensial. Nah, mengukur evapotranspirasi potensial itu bisa langsung menggunakan lisimeter, bisa tidak langsung menggunakan metode empiris. Nah, kita yang ethanol kalkulator itu adalah menggunakan metode empiris ya, maka kita hitung dengan metode Penman-Monti di situ sebetulnya. Tapi rumusnya begitu rumit ya, mungkin tidak ada waktu untuk diirigasi, seharusnya di agrohidrologi. Ini juga silakan baca, ini adalah parameter-parameter yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Nah, sekarang kita mencoba melakukan suatu perhitungan ya. Contoh bagaimana kita melakukan penjadwalan air irigasi ya. Misalnya pertama adalah harus tahu menghitung kapasitas tanah menyimpan air. Ini tergantung porositas tanahnya. Misalnya kalau diketahui porositasnya adalah 40%, kemudian kedalaman akar 20 cm, maka air yang bisa disimpan oleh tanah itu sama dengan tanah jenuh 40/100 dikali 20 cm atau 8 cm atau sama dengan 80 mm. Kalau hujan jatuh 100 mm sementara kita tanah hanya mampu menyimpan 80 mm, berarti apa? 20 mm air itu akan terbuang melalui aliran permukaan ya. Kemudian air tersedia adalah bila kapasitas lapang, apabila kapasitas lapangnya 20%, maka airnya adalah 20/100 kali 20 cm sama dengan 4 cm sama dengan 40 mili. Bila titik layu permanennya 10%, maka 10/100 kali 20 sama dengan 20 mm. Jadi 20 ini adalah kedalaman akar. Ya, maka air tersedia adalah 40 dikurangi 20 ya. Sama dengan 20 mm ya. Kemudian kondisi air segera tersedia, ya, air segera tersedia ini kita ulangi lagi sekitar 75%, ini kita ambil ya. Contoh kasus air segera tersedia adalah 75%, berarti 75/100 dikali kedalaman akar 20 meter adalah sama dengan 15 mm. Jadi air yang sampai yang dengan mudah oleh akar diambil itu adalah hanya 15 mm ya. Irigasi diberikan pada saat air segera tersedia habis. Jadi setelah 15 mm ini habis, maka itu harus segera dilakukan penyiraman. Ya, kemudian bila nilai etanol dari perhitungan metode Penman misalnya atau ethanol kalkulator yang kamu nanti hitung itu misalnya 4 mm per hari, nilai koefisien misalnya tanaman jagung itu rata-rata adalah 0,8, maka kebutuhan air tanaman adalah 0,8 dikali A4 sama dengan 3,2 mm per hari. Nah, bila umur tanaman selama pertumbuhan vegetatifnya misalnya 50 hari, maka air yang diperlukan adalah 50 dikali 3,2 sama dengan 160 mm ya. Kalau dia 50 hari ya, dengan kebutuhan air per harinya 3,2. Coba Anda bayangkan kalau misalnya bulan Agustus dan bulan Juni itu berapa milimeter pada saat musim kemarau. Mungkin tidak sampai nilainya di bawah 50 mm. Otomatis terjadilah defisit air. Pada saat terjadi defisit air ini maka kita harus melakukan penyiraman tentunya ya. Nah, literatur bisa Anda cari tentang koefisien tanaman ya. Ini contoh salah satu literatur dari FAO bagaimana menentukan koefisien tanaman untuk tanaman padi. Ini ada bulannya ya, sampai 4 bulan padi mungkin. Terakhir 0. Kenapa 0? Karena padi sudah dipanen. Tinggal diarit saja, artinya tidak perlu ada pengairan. Makanya dia koefisien tanaman ini adalah 0. Ya, silakan Anda baca ini dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian nanti Anda ini software tinggal Anda klik di sini, itu menggunakan FAO websitenya sudah menyediakan ethanol kalkulator. Jadi ini Anda download sendiri dan nanti akan otomatis bisa diinstal ya. Kemudian yang perlu pentingkan adalah siapkan data curah hujan. Jadi curah hujan ini bisa dilakukan
pengamatan curah hujan sendiri di lapangan ya, kalau kita tidak punya data dari BMKG ya. Ini contoh data curah hujan ya, yang bulanan begitu. Nah, ini contoh juga grafik. Silakan Anda coba misal cari curah hujan harian yang 2016 misalnya dengan yang ekstrim di 2015. Apakah yang basah ini kita bisa nanam jagung sepanjang masa, tetapi yang kering ini mungkin tidak bisa nanam jagung kalau tidak ada pengairan. Ini Anda buktikan sendiri, lihat data curah hujannya ya. Anda harus kreatif ya. Bisakah nanam jagung di bulan Juni sampai Agustus tanpa pengairan di 2016? Pertanyaannya. Kemudian bisakah kita menanam jagung tanpa pengairan di tahun 2015 bulan Juni sampai Agustus? Nah, ini pertanyaan yang bisa dibuktikan. Jawabannya ada di stasiun BMKG atau di download di BMKG ya. Dicari data curah hujan bulanannya berapa tahun 2015 dan 2016 ya, karena ini adalah data tahunan. Nah, Anda juga bisa membuat grafik neraca air sederhana. Yang ini adalah nilai evapotranspirasi potensial. Kalau Anda punya data harian, kemudian Anda jumlahkan menjadi data bulanan, ya. Karena Anda bisa menghitungnya nanti setelah software etanolnya di-download dan dipelajari, ya. Nanti akan dapat angka nilai etanol setiap bulan atau setiap hari, ya. Kemudian Anda plotting sama-sama dengan grafik hujan bulanan. Anda bisa melihat nilai evapotranspirasi itu lebih tinggi dibandingkan nilai presipitasi. Presipitasi adalah hujan. Misalnya bulan Juni di sini. Atau bulan Juli Agustus. Juli Agustus itu hujannya di bawah 10 mm. Ya. Sementara kebutuhan air ada di angka 100 lebih. Maka di sini terjadi defisit air. Tidak mungkin kita melakukan penanaman tanpa penyiraman di bulan Juli Agustus. Ya, tetapi kalau kita menanamnya di sini, di mana presipitasi lebih tinggi daripada kebutuhan air tanaman, maka di sini tidak perlu ada penyiraman. Terjadilah surplus air di bulan Januari, Maret, April, ya. Begitu. Sebaliknya terjadi defisit air di bulan Juni, Juli, Agustus sampai September. Oke. Nah, ini contoh Anda download sendiri ini kebutuhan air tanaman. Ya, ETC dikali koefisien tanaman dikali etanol, ya. Nah, ini adalah penampakan atau menu software etanol kalkulator, ya. Begini main menunya. Nanti Anda tinggal di sini saja start program, ya. Start program nanti akan muncul menu seperti ini. Anda bisa select data file kalau memang sudah ada file, atau kita buat file baru yang namanya create new file, ya. Bisa saja kita isi misalnya Indralaya, ya. Setelah create new file, maka akan muncul seperti ini. Kita silakan isi saja stasiun, misalnya stasiunnya adalah Sriwijaya University, country Indonesia. Ini letak lintang dan altitude kalau memang ada, kalau tidak masalah, tidak diisi juga. Nah, kemudian ini isi data waktu dari kapan sampai kapan di sini. Ya. Hari pertama misalnya tanggal 1, kemudian di sini ada ada hari, ada bulan Januari misalnya. Dari mulai tanggal 1 bulan Januari tahun berapa di sini, nanti di sini di sebelah sini akan ada hari ke-31 di bulan Desember tahun berikutnya, ya. Kemudian selanjutnya Anda tinggal lengkapi iklim parameter apa yang kamu miliki. Misalnya kita punya data lengkap, misalnya maksimum minimum temperatur kita klik, misalnya kita punya juga kelembaban rata-rata atau humidity, relative humidity, di sini kita klik juga. Kemudian kalau kita punya data kecepatan angin, kita klik kecepatan angin di sini. Kemudian sunshine and radiation, artinya apa? Penyinaran matahari, ya bisa aja kita klik di sini berapa jam di sini matahari efektif menyinari, ya. Itu tergantung daripada ketersediaan data kita. Andaikan kita tidak punya data apapun, tapi minimal kita harus ada punya data maksimum dan minimum temperatur. Nah, nanti kalau sudah diklik sini, nanti akan Anda plot data ini, ya, atau di sini meteorologi data input, maka tinggal Anda masukkan data-data tersebut secara manual seperti ngetik di Excel.
dan otomatis di bawah itu akan muncul nilai evapotranspirasi potensialnya. Ya, silakan nanti Anda coba sendiri dengan download data iklim hariannya di stasiun BMKG. Anda register dulu ya dengan username-nya dari BMKG, nanti akan download ya, download sendiri. Saya nanti juga punya data, nanti kayak kasih, tapi Anda prosesnya juga harus tahu bagaimana mendapatkan data itu. Ya. Nah, jadi mungkin itu saja kuliah kita. Nanti dipraktikkan bagaimana akan lebih diterangkan lagi bagaimana mengoperasikan software etanol. Tapi saya kira Anda pelajari sendiri itu juga gampang ya, karena itu seperti kalkulator biasa, tidak ada proses-proses yang complicated. Jadi tinggal dimasukkan maksimum, temperatur, minimum, kelembaban dan lain sebagainya, nanti akan muncul nilai evapotranspirasi potensial atau dikenal dengan etanol. Maka Anda bisa menghitung kebutuhan air tanaman setelah dikalikan terlebih dahulu dengan nilai koefisien tanaman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ulangi lagi, kemudian coba saya akan ke bagian ini supaya lebih jelas. Ini air diberikan di sini ya. Nah, kemudian pertanyaan, kapan sih kita harus menyiramkan miriam di sini? Berarti di kolom sini, dari kolom biru sini sampai ke kolom sini, itu kan airnya cukup ya. Artinya apa makna? Tidak perlu ada penyiraman. Berapa? Berarti di 100 dikurangi 42. 100 dikurangi 42 itu kurang lebih 60 mm ya. Kemudian nilai 60 mm kita jadi artinya apa? Punya air 60 mm. Nah, dari sini dari 100 ke 42 berarti kurang lebih punya 60. Atau 38 ya. 58 mm. Kita punya storage water yang ready untuk tanaman. Sementara kebutuhan air tanamannya adalah 4 ya, 4 mm per hari. Sehingga tinggal dibagi saja nilai 58 tadi dibagi 4. Ya, kalau 10 berarti 40 ya. Kurang lebih 14 hari ya, kurang lebih sekitar itu. 58 dibagi 4. Berapa itu? 12, 13. Ya, kurang lebih sekitar 13. Atau artinya apa? Hampir bertahan 2 minggu. Jadi supaya lebih gampang penyiraman berikutnya harus kalau 2 minggu berarti 14 kali 4. 14 kali 4, 4 kali 4 16, 56. Iya, 2 minggu. Jadi untuk keamanan sekitar 2 minggu berikutnya baru itu dilakukan penyiraman. Dengan kasus ini ya, dengan kasus contoh soal ini. Ya, apabila tanah jenuhnya 50% kedalaman 200 mm ya. Kemudian nilai kapasitas lapangan segini, titik lainnya sebegini. Ya, jadi ini interval irrigation itu seperti ini. Jadi kita melakukan penyiraman kembali apabila sudah melewati hari ke-14. Ya, dengan kasus seperti ini, di mana 70% air segera tersedia, harus dilakukan pengairan. Nah, ini di angka 42. Ya. Oke, baik. Besok mungkin kita akan lanjutkan dengan metode pemberian irigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.